saat Abu Nawas mengajar raja cara menyebut angin. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh humor, dan seringkali memberikan pelajaran berharga melalui cara-cara yang unik. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa penasaran dengan kemampuan Abu Nawas yang sering dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit dengan mudah. Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas sekali lagi, tetapi kali ini dia berniat memberinya tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau mengajarkanku sesuatu yang baru hari ini. Ajarkan aku cara menyebut angin." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan itu. Dia tahu bahwa raja sedang mencoba mengujinya dengan tantangan yang terdengar mustahil. Namun dengan ketenangannya yang khas, Abu Nawas menjawab, "Baginda, menyebut angin adalah perkara yang sangat mudah. Namun sebelum saya mengajarkan Baginda, ada syarat yang harus Baginda penuhi terlebih dahulu." Raja mengangkat alis merasa tertarik. "Apa syarat itu, Abu Nawas? Katakanlah, aku akan memenuhinya." Abu Nawas menjawab, "Baginda harus membawa angin ke hadapan saya terlebih dahulu. Jika Baginda mampu membawa angin itu, saya akan langsung mengajarkan cara menyebutnya." Raja terdiam sejenak dari keunikan syarat yang diajukan oleh Abu Nawas. "Bagaimana mungkin aku membawa angin? Angin itu tidak terlihat dan tidak bisa ditangkap," ujar raja dengan nada bingung. Abu Nawas tersenyum lebar. "Itulah jawabannya, Baginda. Karena angin tidak bisa dilihat dan ditangkap, maka menyebutnya pun tidak memerlukan cara yang khusus. Kita menyebutnya berdasarkan keberadaannya. Jika angin bertiup kencang, kita menyebutnya badai. Jika angin lembut, kita menyebutnya sepoi-sepoi. Jadi menyebut angin hanyalah soal memberikan nama sesuai dengan sifatnya." Raja terdiam menyadari kebijaksanaan yang tersembunyi dalam jawaban Abu Nawas. Namun, dia merasa belum puas. "Abu Nawas, kau selalu menjawab dengan cerdas, tetapi aku ingin lebih dari itu. Ajarkan aku bagaimana memahami makna terdalam dari angin." Abu Nawas mengangguk lalu meminta raja dan para pengawal untuk mengikuti keluar istana menuju taman kerajaan. Di sana Abu Nawas meminta semua orang untuk berdiri diam dan merasakan angin yang bertiup di sekitar mereka. "Baginda, angin itu adalah pelajaran tentang kehidupan. Ia tidak terlihat tapi dampaknya bisa dirasakan. Ia membawa kesejukan tetapi juga bisa membawa badai. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati seringkali datang dari sesuatu yang tidak terlihat." Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, "Seperti halnya angin, banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lihat tetapi sangat berpengaruh. Rasa kasih sayang, keikhlasan, dan kebijaksanaan adalah seperti angin yang tak terlihat tetapi memberi kehidupan kepada jiwa-jiwa manusia." Raja akhirnya tersenyum, merasa puas dengan pelajaran yang diberikan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku benar-benar kagum dengan caramu menyampaikan hikmah melalui sesuatu yang sederhana seperti angin. Engkau benar-benar seorang guru yang luar biasa." Abu Nawas menunduk hormat. "Baginda, tugas saya hanya membantu Baginda melihat keindahan dalam hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Sesungguhnya pelajaran terbesar ada di sekitar kita, jika kita mau membuka hati dan pikiran." Hari itu Raja Harun al-Rashid belajar sesuatu yang baru dari Abu Nawas. Ia tidak hanya memahami cara menyebut angin, tetapi juga makna mendalam yang tersembunyi di balik keberadaannya. Raja semakin menghormati Abu Nawas dan menyadari bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang menjawab pertanyaan, tetapi juga tentang memberikan pelajaran yang membawa pencerahan. Setelah pelajaran di taman selesai, Raja Harun al-Rashid merasa sangat tersentuh. Namun, sebagai seorang raja yang senang bermain-main dengan teka-teki, ia memutuskan untuk memberikan satu tantangan lagi kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," ujar raja dengan nada penuh rasa ingin tahu, "kau telah mengajariku cara menyebut angin dan memahami maknanya. Namun aku ingin tahu, apakah mungkin kau bisa membawa angin ke dalam istanaku untukku?"
Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh raja tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Sebaliknya, ia hanya tersenyum tipis. Baginda, permintaan itu tidak mustahil, tetapi tentu saja memerlukan waktu dan persiapan. Izinkan saya pergi dan kembali dalam 3 hari dengan angin untuk Baginda. Raja yang penasaran akan apa yang direncanakan Abu Nawas memberikan izin. Selama 3 hari, seluruh penghuni istana menunggu dengan rasa ingin tahu. Membayangkan bagaimana mungkin Abu Nawas membawa sesuatu yang tidak terlihat seperti angin ke dalam ruangan istana. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah kantong yang besar dan terbuat dari kain halus. Wajahnya terlihat penuh percaya diri. Ia menghadap raja dan berkata, "Baginda, sesuai permintaan, saya telah membawa angin ke dalam kantong ini." Raja bersama para menterinya mendekat untuk melihat. "Benarkah itu angin, Abu Nawas? Bagaimana kau menangkapnya?" tanya raja sambil menatap kantong itu dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas menjelaskan dengan santai, "Baginda, angin selalu ada di sekitar kita dan saya hanya perlu menahan sebagian darinya di dalam kantong ini. Sekarang, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Baginda." Dengan gerakan perlahan, Abu Nawas membuka kantong tersebut. Sebuah hembusan udara langsung keluar dari kantong itu, membuat kain gorden di dekat berkibar. Semua yang ada di ruangan itu merasakan hembusan ringan dari kantong yang terbuka. "Lihatlah, Baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Angin ada di sini. Saya telah membawanya ke dalam istana seperti yang Baginda minta." Raja tertawa terbahak-bahak, tidak hanya karena kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga karena kesederhanaan jawaban yang ternyata begitu logis. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Bahkan permintaan yang tampaknya mustahil sekalipun kau mampu memenuhinya dengan kecerdasan dan juga kreativitas." Abu Nawas membalas dengan rendah hati, "Baginda, terkadang kita hanya perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hal yang terlihat mustahil seringkali menjadi mungkin jika kita menggunakan akal dan sedikit imajinasi." Raja Harun al-Rasyid merasa puas dan kembali mengakui kecerdasan Abu Nawas yang tiada banding. Ia memerintahkan pengawal untuk memberikan hadiah yang berlimpah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas pelajaran berharga dan hiburan yang luar biasa. Sejak hari itu, pelajaran tentang angin menjadi bahan cerita yang terus diulang oleh para penghuni istana. Semua orang dari bangsawan hingga rakyat biasa belajar untuk melihat makna dalam hal-hal sederhana. Abu Nawas tidak hanya menjadi teladan kecerdasan, tetapi juga kebijaksanaan yang membekas di hati siapapun yang mendengar kisahnya. Setelah menerima hadiah dari raja, Abu Nawas pamit untuk kembali ke rumahnya. Namun, sebelum meninggalkan istana, ia mendekatkan diri kepada raja dan berbisik, "Baginda, izinkan hamba memberikan pesan terakhir. Ingin menjelaskan tentang angin. Angin adalah ciptaan Allah yang indah dan penuh hikmah. Ia hadir tanpa suara, tetapi kekuatannya dapat meruntuhkan gunung. Begitu pula dengan ilmu dan kebijaksanaan. Jika digunakan dengan benar, ia dapat membawa kebaikan yang tak terhingga." Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan penuh rasa kagum. "Kau benar, Abu Nawas, ilmu dan kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga. Kau telah mengajariku pelajaran yang jauh melampaui permintaanku." Abu Nawas tersenyum penuh hormat, lalu melangkah pergi meninggalkan istana. Langkahnya ringan seakan membawa angin yang baru saja ia tunjukkan kepada raja. Di sepanjang perjalanan pulang, ia merasa puas karena telah sekali lagi memberikan pelajaran yang bukan hanya untuk raja, tetapi juga untuk siapa saja yang mendengar kisah tersebut. Di istana, Raja Harun al-Rasyid terus merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan sejak hari itu ia menjadi lebih bijaksana dalam memimpin dan seringkali memandang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia bahkan memerintahkan agar kisah pelajaran angin Abu Nawas dicatat dalam sejarah istana.
agar hikmah yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, di desanya, Abu Nawas kembali menjalani kehidupan sederhana, tetap dikelilingi oleh masyarakat yang mencintainya. Orang-orang terus datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekedar mendengar cerita-cerita bijaknya yang selalu disampaikan dengan humor dan kebijaksanaan. Dan begitulah pelajaran tentang angin menjadi salah satu warisan Abu Nawas yang abadi. Tidak hanya raja, tetapi semua yang mendengar kisah ini belajar untuk menghargai hal-hal yang sederhana dan mencari makna dalam setiap kejadian. Dan mengingat bahwa di balik kelembutan ada kekuatan, dan di balik kesederhanaan ada kebijaksanaan. Abu Nawas tidak hanya mengajarkan cara menyebut angin, tetapi juga cara memahami kehidupan dengan hati yang terbuka. Tamat. Saat Abu Nawas mengajar raja cara menyebut angin. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh humor, dan seringkali memberikan pelajaran berharga melalui cara-cara yang unik. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa penasaran dengan kemampuan Abu Nawas yang sering dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit dengan mudah. Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas sekali lagi, tetapi kali ini dia berniat memberinya tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau mengajarkanku sesuatu yang baru hari ini. Ajarkan aku cara menyebut angin." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan itu. Dia tahu bahwa raja sedang mencoba mengujinya dengan tantangan yang terdengar mustahil. Namun dengan ketenangannya yang khas, Abu Nawas menjawab, "Baginda, menyebut angin adalah perkara yang sangat mudah. Namun sebelum saya mengajarkan Baginda, ada syarat yang harus Baginda penuhi terlebih dahulu." Raja mengangkat alis merasa tertarik. "Apa syarat itu, Abu Nawas? Katakanlah, aku akan memenuhinya." Abu Nawas menjawab, "Baginda harus membawa angin ke hadapan saya terlebih dahulu. Jika Baginda mampu membawa angin itu, saya akan langsung mengajarkan cara menyebutnya." Raja terdiam sejenak dari keunikan syarat yang diajukan oleh Abu Nawas. "Bagaimana mungkin aku membawa angin? Angin itu tidak terlihat dan tidak bisa ditangkap," ujar raja dengan nada bingung. Abu Nawas tersenyum lebar. "Itulah jawabannya, Baginda. Karena angin tidak bisa dilihat dan ditangkap, maka menyebutnya pun tidak memerlukan cara yang khusus. Kita menyebutnya berdasarkan keberadaannya. Jika angin bertiup kencang, kita menyebutnya badai. Jika angin lembut, kita menyebutnya sepoi-sepoi. Jadi menyebut angin hanyalah soal memberikan nama sesuai dengan sifatnya." Raja terdiam menyadari kebijaksanaan yang tersembunyi dalam jawaban Abu Nawas. Namun, dia merasa belum puas. "Abu Nawas, kau selalu menjawab dengan cerdas, tetapi aku ingin lebih dari itu. Ajarkan aku bagaimana memahami makna terdalam dari angin." Abu Nawas mengangguk lalu meminta raja dan para pengawal untuk mengikuti keluar istana menuju taman kerajaan. Di sana Abu Nawas meminta semua orang untuk berdiri diam dan merasakan angin yang bertiup di sekitar mereka. "Baginda, angin itu adalah pelajaran tentang kehidupan. Ia tidak terlihat tapi dampaknya bisa dirasakan. Ia membawa kesejukan tetapi juga bisa membawa badai. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati seringkali datang dari sesuatu yang tidak terlihat." Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, "Seperti halnya angin, banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lihat tetapi sangat berpengaruh. Rasa kasih sayang, keikhlasan, dan kebijaksanaan adalah seperti angin yang tak terlihat tetapi memberi kehidupan kepada jiwa-jiwa manusia." Raja akhirnya tersenyum, merasa puas dengan pelajaran yang diberikan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku benar-benar kagum dengan caramu menyampaikan hikmah melalui sesuatu yang sederhana seperti angin. Engkau benar-benar seorang guru yang luar biasa." Abu Nawas menunduk hormat. "Baginda, tugas saya hanya membantu Baginda melihat keindahan dalam hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Sesungguhnya pelajaran terbesar ada di sekitar kita.
jika kita mau membuka hati dan pikiran. Hari itu Raja Harun al-Rasyid belajar sesuatu yang baru dari Abu Nawas. Ia tidak hanya memahami cara menyebut angin, tetapi juga makna mendalam yang tersembunyi di balik keberadaannya. Raja semakin menghormati Abu Nawas dan menyadari bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang menjawab pertanyaan, tetapi juga tentang memberikan pelajaran yang membawa pencerahan. Setelah pelajaran di taman selesai, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat tersentuh. Namun, sebagai seorang raja yang senang bermain-main dengan teka-teki, ia memutuskan untuk memberikan satu tantangan lagi kepada Abu Nawas. Abu Nawas, ujar raja dengan nada penuh rasa ingin tahu. Kau telah mengajariku cara menyebut angin dan memahami maknanya. Namun aku ingin tahu, apakah mungkin kau bisa membawa angin ke dalam istanaku untukku? Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh raja tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Sebaliknya, ia hanya tersenyum tipis. Baginda, permintaan itu tidak mustahil, tetapi tentu saja memerlukan waktu dan persiapan. Izinkan saya pergi dan kembali dalam 3 hari dengan angin untuk Baginda. Raja yang penasaran akan apa yang direncanakan Abu Nawas memberikan izin. Selama 3 hari, seluruh penghuni istana menunggu dengan rasa ingin tahu. Membayangkan bagaimana mungkin Abu Nawas membawa sesuatu yang tidak terlihat seperti angin ke dalam ruangan istana. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah kantong yang besar dan terbuat dari kain halus. Wajahnya terlihat penuh percaya diri. Ia menghadap raja dan berkata, Baginda, sesuai permintaan, saya telah membawa angin ke dalam kantong ini. Raja bersama para menterinya mendekat untuk melihat. Benarkah itu angin, Abu Nawas? Bagaimana kau menangkapnya? Tanya raja sambil menatap kantong itu dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas menjelaskan dengan santai. Baginda, angin selalu ada di sekitar kita dan saya hanya perlu menahan sebagian darinya di dalam kantong ini. Sekarang, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Baginda. Dengan gerakan perlahan, Abu Nawas membuka kantong tersebut. Sebuah hembusan udara langsung keluar dari kantong itu, membuat kain gorden di dekat berkibar. Semua yang ada di ruangan itu merasakan hembusan ringan dari kantong yang terbuka. Lihatlah Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Angin ada di sini. Saya telah membawanya ke dalam istana seperti yang Baginda minta. Raja tertawa terbahak-bahak, tidak hanya karena kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga karena kesederhanaan jawaban yang ternyata begitu logis. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Bahkan permintaan yang tampaknya mustahil sekalipun kau mampu memenuhinya dengan kecerdasan dan juga kreativitas. Abu Nawas membalas dengan rendah hati. Baginda, terkadang kita hanya perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hal yang terlihat mustahil seringkali menjadi mungkin jika kita menggunakan akal dan sedikit imajinasi. Raja Harun al-Rasyid merasa puas dan kembali mengakui kecerdasan Abu Nawas yang tiada banding. Ia memerintahkan pengawal untuk memberikan hadiah yang berlimpah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas pelajaran berharga dan hiburan yang luar biasa. Sejak hari itu, pelajaran tentang angin menjadi bahan cerita yang terus diulang oleh para penghuni istana. Semua orang dari bangsawan hingga rakyat biasa belajar untuk melihat makna dalam hal-hal sederhana. Abu Nawas tidak hanya menjadi teladan kecerdasan, tetapi juga kebijaksanaan yang membekas di hati siapapun yang mendengar kisahnya. Setelah menerima hadiah dari raja, Abu Nawas pamit untuk kembali ke rumahnya. Namun, sebelum meninggalkan istana, ia mendekatkan diri kepada raja dan berbisik, Baginda, izinkan hamba memberikan pesan terakhir. Ingin menjelaskan tentang angin. Angin adalah ciptaan Allah yang indah dan penuh hikmah. Ia hadir tanpa suara, tetapi kekuatannya dapat meruntuhkan gunung. Begitu pula dengan ilmu dan kebijaksanaan.
Jika digunakan dengan benar, ia dapat membawa kebaikan yang tak terhingga. Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan penuh rasa kagum. Kau benar, Abu Nawas, ilmu dan kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga. Kau telah mengajariku pelajaran yang jauh melampaui permintaanku. Abu Nawas tersenyum penuh hormat, lalu melangkah pergi meninggalkan istana. Langkahnya ringan seakan membawa angin yang baru saja ia tunjukkan kepada raja. Di sepanjang perjalanan pulang, ia merasa puas karena telah sekali lagi memberikan pelajaran yang bukan hanya untuk raja, tetapi juga untuk siapa saja yang mendengar kisah tersebut. Di istana, Raja Harun al-Rasyid terus merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan sejak hari itu ia menjadi lebih bijaksana dalam memimpin dan seringkali memandang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia bahkan memerintahkan agar kisah pelajaran angin Abu Nawas dicatat dalam sejarah istana, agar hikmah yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, di desanya, Abu Nawas kembali menjalani kehidupan sederhana, tetap dikelilingi oleh masyarakat yang mencintainya. Orang-orang terus datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekedar mendengar cerita-cerita bijaknya yang selalu disampaikan dengan humor dan kebijaksanaan. Dan begitulah pelajaran tentang angin menjadi salah satu warisan Abu Nawas yang abadi. Tidak hanya raja, tetapi semua yang mendengar kisah ini belajar untuk menghargai hal-hal yang sederhana dan mencari makna dalam setiap kejadian. Dan mengingat bahwa di balik kelembutan ada kekuatan, dan di balik kesederhanaan ada kebijaksanaan. Abu Nawas tidak hanya mengajarkan cara menyebut angin, tetapi juga cara memahami kehidupan dengan hati yang terbuka. Tamat. Saat Abu Nawas mengajar raja cara menyebut angin. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh humor, dan seringkali memberikan pelajaran berharga melalui cara-cara yang unik. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa penasaran dengan kemampuan Abu Nawas yang sering dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit dengan mudah. Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas sekali lagi, tetapi kali ini dia berniat memberinya tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau mengajarkanku sesuatu yang baru hari ini. Ajarkan aku cara menyebut angin." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan itu. Dia tahu bahwa raja sedang mencoba mengujinya dengan tantangan yang terdengar mustahil. Namun dengan ketenangannya yang khas, Abu Nawas menjawab, "Baginda, menyebut angin adalah perkara yang sangat mudah. Namun sebelum saya mengajarkan Baginda, ada syarat yang harus Baginda penuhi terlebih dahulu." Raja mengangkat alis merasa tertarik. "Apa syarat itu, Abu Nawas? Katakanlah, aku akan memenuhinya." Abu Nawas menjawab, "Baginda harus membawa angin ke hadapan saya terlebih dahulu. Jika Baginda mampu membawa angin itu, saya akan langsung mengajarkan cara menyebutnya." Raja terdiam sejenak menyadari keunikan syarat yang diajukan oleh Abu Nawas. "Bagaimana mungkin aku membawa angin? Angin itu tidak terlihat dan tidak bisa ditangkap," ujar raja dengan nada bingung. Abu Nawas tersenyum lebar. "Itulah jawabannya, Baginda. Karena angin tidak bisa dilihat dan ditangkap, maka menyebutnya pun tidak memerlukan cara yang khusus. Kita menyebutnya berdasarkan keberadaannya. Jika angin bertiup kencang, kita menyebutnya badai. Jika angin lembut, kita menyebutnya sepoi-sepoi. Jadi menyebut angin hanyalah soal memberikan nama sesuai dengan sifatnya." Raja terdiam menyadari kebijaksanaan yang tersembunyi dalam jawaban Abu Nawas. Namun, dia merasa belum puas. "Abu Nawas, kau selalu menjawab dengan cerdas, tetapi aku ingin lebih dari itu. Ajarkan aku bagaimana memahami makna terdalam dari angin." Abu Nawas mengangguk lalu meminta raja dan para pengawal untuk mengikuti keluar istana menuju taman kerajaan. Di sana Abu Nawas meminta semua orang untuk berdiri diam dan merasakan angin yang bertiup di sekitar mereka. "Baginda, angin itu adalah pelajaran tentang kehidupan. Ia tidak terlihat tapi dampaknya bisa dirasakan.
Ia membawa kesejukan tetapi juga bisa membawa badai. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati seringkali datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, seperti halnya angin, banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lihat tetapi sangat berpengaruh. Rasa kasih sayang, keikhlasan, dan kebijaksanaan adalah seperti angin yang tak terlihat tetapi memberi kehidupan kepada jiwa-jiwa manusia. Raja akhirnya tersenyum, merasa puas dengan pelajaran yang diberikan Abu Nawas. Abu Nawas, aku benar-benar kagum dengan caramu menyampaikan hikmah melalui sesuatu yang sederhana seperti angin. Engkau benar-benar seorang guru yang luar biasa. Abu Nawas menunduk hormat. Baginda, tugas saya hanya membantu Baginda melihat keindahan dalam hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Sesungguhnya pelajaran terbesar ada di sekitar kita, jika kita mau membuka hati dan pikiran. Hari itu Raja Harun al-Rasyid belajar sesuatu yang baru dari Abu Nawas. Ia tidak hanya memahami cara menyebut angin, tetapi juga makna mendalam yang tersembunyi di balik keberadaannya. Raja semakin menghormati Abu Nawas dan menyadari bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang menjawab pertanyaan, tetapi juga tentang memberikan pelajaran yang membawa pencerahan. Setelah pelajaran di taman selesai, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat tersentuh. Namun, sebagai seorang raja yang senang bermain-main dengan teka-teki, ia memutuskan untuk memberikan satu tantangan lagi kepada Abu Nawas. Abu Nawas, ujar raja dengan nada penuh rasa ingin tahu. Kau telah mengajariku cara menyebut angin dan memahami maknanya. Namun aku ingin tahu, apakah mungkin kau bisa membawa angin ke dalam istanaku untukku? Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh raja tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Sebaliknya, ia hanya tersenyum tipis. Baginda, permintaan itu tidak mustahil, tetapi tentu saja memerlukan waktu dan persiapan. Izinkan saya pergi dan kembali dalam 3 hari dengan angin untuk Baginda. Raja yang penasaran akan apa yang direncanakan Abu Nawas memberikan izin. Selama 3 hari, seluruh penghuni istana menunggu dengan rasa ingin tahu. Membayangkan bagaimana mungkin Abu Nawas membawa sesuatu yang tidak terlihat seperti angin ke dalam ruangan istana. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah kantong yang besar dan terbuat dari kain halus. Wajahnya terlihat penuh percaya diri. Ia menghadap raja dan berkata, Baginda, sesuai permintaan, saya telah membawa angin ke dalam kantong ini. Raja bersama para menterinya mendekat untuk melihat. Benarkah itu angin, Abu Nawas? Bagaimana kau menangkapnya? Tanya raja sambil menatap kantong itu dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas menjelaskan dengan santai, Baginda, angin selalu ada di sekitar kita dan saya hanya perlu menahan sebagian darinya di dalam kantong ini. Sekarang, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Baginda. Dengan gerakan perlahan, Abu Nawas membuka kantong tersebut. Sebuah hembusan udara langsung keluar dari kantong itu, membuat kain gorden di dekat berkibar. Semua yang ada di ruangan itu merasakan hembusan ringan dari kantong yang terbuka. Lihatlah Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Angin ada di sini. Saya telah membawanya ke dalam istana seperti yang Baginda minta. Raja tertawa terbahak-bahak, tidak hanya karena kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga karena kesederhanaan jawaban yang ternyata begitu logis. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa, bahkan permintaan yang tampaknya mustahil sekalipun kau mampu memenuhinya dengan kecerdasan dan juga kreativitas. Abu Nawas membalas dengan rendah hati, Baginda, terkadang kita hanya perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hal yang terlihat mustahil seringkali menjadi mungkin jika kita menggunakan akal dan sedikit imajinasi. Raja Harun al-Rasyid merasa puas dan kembali mengakui kecerdasan Abu Nawas yang tiada banding. Ia memerintahkan pengawal untuk memberikan hadiah yang berlimpah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan
atas pelajaran berharga dan hiburan yang luar biasa. Sejak hari itu, pelajaran tentang angin menjadi bahan cerita yang terus diulang oleh para penghuni istana. Semua orang dari bangsawan hingga rakyat biasa belajar untuk melihat makna dalam hal-hal sederhana. Abu Nawas tidak hanya menjadi teladan kecerdasan, tetapi juga kebijaksanaan yang membekas di hati siapapun yang mendengar kisahnya. Setelah menerima hadiah dari Raja, Abu Nawas pamit untuk kembali ke rumahnya. Namun, sebelum meninggalkan istana, ia mendekatkan diri kepada Raja dan berbisik, "Baginda, izinkan hamba memberikan pesan terakhir. Ingin menjelaskan tentang angin. Angin adalah ciptaan Allah yang indah dan penuh hikmah. Ia hadir tanpa suara, tetapi kekuatannya dapat meruntuhkan gunung. Begitu pula dengan ilmu dan kebijaksanaan. Jika digunakan dengan benar, ia dapat membawa kebaikan yang tak terhingga." Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan penuh rasa kagum. "Kau benar, Abu Nawas, ilmu dan kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga. Kau telah mengajariku pelajaran yang jauh melampaui permintaanku." Abu Nawas tersenyum penuh hormat, lalu melangkah pergi meninggalkan istana. Langkahnya ringan seakan membawa angin yang baru saja ia tunjukkan kepada raja. Di sepanjang perjalanan pulang, ia merasa puas karena telah sekali lagi memberikan pelajaran yang bukan hanya untuk raja, tetapi juga untuk siapa saja yang mendengar kisah tersebut. Di istana, Raja Harun al-Rasyid terus merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan sejak hari itu ia menjadi lebih bijaksana dalam memimpin dan seringkali memandang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia bahkan memerintahkan agar kisah pelajaran angin Abu Nawas dicatat dalam sejarah istana, agar hikmah yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, di desanya, Abu Nawas kembali menjalani kehidupan sederhana, tetap dikelilingi oleh masyarakat yang mencintainya. Orang-orang terus datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekedar mendengar cerita-cerita bijaknya yang selalu disampaikan dengan humor dan kebijaksanaan. Dan begitulah pelajaran tentang angin menjadi salah satu warisan Abu Nawas yang abadi. Tidak hanya raja, tetapi semua yang mendengar kisah ini belajar untuk menghargai hal-hal yang sederhana dan mencari makna dalam setiap kejadian. Dan mengingat bahwa di balik kelembutan ada kekuatan, dan di balik kesederhanaan ada kebijaksanaan. Abu Nawas tidak hanya mengajarkan cara menyebut angin, tetapi juga cara memahami kehidupan dengan hati yang terbuka. Tamat. Saat Abu Nawas mengajar raja cara menyebut angin. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh humor, dan seringkali memberikan pelajaran berharga melalui cara-cara yang unik. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa penasaran dengan kemampuan Abu Nawas yang sering dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit dengan mudah. Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas sekali lagi, tetapi kali ini dia berniat memberinya tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau mengajarkanku sesuatu yang baru hari ini. Ajarkan aku cara menyebut angin." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan itu. Dia tahu bahwa raja sedang mencoba mengujinya dengan tantangan yang terdengar mustahil. Namun dengan ketenangannya yang khas, Abu Nawas menjawab, "Baginda, menyebut angin adalah perkara yang sangat mudah. Namun sebelum saya mengajarkan Baginda, ada syarat yang harus Baginda penuhi terlebih dahulu." Raja mengangkat alis merasa tertarik. "Apa syarat itu, Abu Nawas? Katakanlah, aku akan memenuhinya." Abu Nawas menjawab, "Baginda harus membawa angin ke hadapan saya terlebih dahulu. Jika Baginda mampu membawa angin itu, saya akan langsung mengajarkan cara menyebutnya." Raja terdiam sejenak menyadari keunikan syarat yang diajukan oleh Abu Nawas. "Bagaimana mungkin aku membawa angin? Angin itu tidak terlihat dan tidak bisa ditangkap," ujar raja dengan nada bingung.
Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah jawabannya Baginda. Karena angin tidak bisa dilihat dan ditangkap, maka menyebutnya pun tidak memerlukan cara yang khusus. Kita menyebutnya berdasarkan keberadaannya. Jika angin bertiup kencang, kita menyebutnya badai. Jika angin lembut, kita menyebutnya sepoi-sepoi. Jadi menyebut angin hanyalah soal memberikan nama sesuai dengan sifatnya. Raja terdiam menyadari kebijaksanaan yang tersembunyi dalam jawaban Abu Nawas. Namun, dia merasa belum puas. Abu Nawas, kau selalu menjawab dengan cerdas, tetapi aku ingin lebih dari itu. Ajarkan aku bagaimana memahami makna terdalam dari angin. Abu Nawas mengangguk lalu meminta raja dan para pengawal untuk mengikuti keluar istana menuju taman kerajaan. Di sana Abu Nawas meminta semua orang untuk berdiri diam dan merasakan angin yang bertiup di sekitar mereka. Baginda, angin itu adalah pelajaran tentang kehidupan. Ia tidak terlihat tapi dampaknya bisa dirasakan. Ia membawa kesejukan tetapi juga bisa membawa badai. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati seringkali datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, seperti halnya angin, banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lihat tetapi sangat berpengaruh. Rasa kasih sayang, keikhlasan, dan kebijaksanaan adalah seperti angin yang tak terlihat tetapi memberi kehidupan kepada jiwa-jiwa manusia. Raja akhirnya tersenyum, merasa puas dengan pelajaran yang diberikan Abu Nawas. Abu Nawas, aku benar-benar kagum dengan caramu menyampaikan hikmah melalui sesuatu yang sederhana seperti angin. Engkau benar-benar seorang guru yang luar biasa. Abu Nawas menunduk hormat. Baginda, tugas saya hanya membantu Baginda melihat keindahan dalam hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Sesungguhnya pelajaran terbesar ada di sekitar kita, jika kita mau membuka hati dan pikiran. Hari itu Raja Harun al-Rasyid belajar sesuatu yang baru dari Abu Nawas. Ia tidak hanya memahami cara menyebut angin, tetapi juga makna mendalam yang tersembunyi di balik keberadaannya. Raja semakin menghormati Abu Nawas dan menyadari bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang menjawab pertanyaan, tetapi juga tentang memberikan pelajaran yang membawa pencerahan. Setelah pelajaran di taman selesai, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat tersentuh. Namun, sebagai seorang raja yang senang bermain-main dengan teka-teki, ia memutuskan untuk memberikan satu tantangan lagi kepada Abu Nawas. Abu Nawas, ujar raja dengan nada penuh rasa ingin tahu. Kau telah mengajariku cara menyebut angin dan memahami maknanya. Namun aku ingin tahu, apakah mungkin kau bisa membawa angin ke dalam istanaku untukku? Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh raja tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Sebaliknya, ia hanya tersenyum tipis. Baginda, permintaan itu tidak mustahil, tetapi tentu saja memerlukan waktu dan persiapan. Izinkan saya pergi dan kembali dalam 3 hari dengan angin untuk Baginda. Raja yang penasaran akan apa yang direncanakan Abu Nawas memberikan izin. Selama 3 hari, seluruh penghuni istana menunggu dengan rasa ingin tahu. Membayangkan bagaimana mungkin Abu Nawas membawa sesuatu yang tidak terlihat seperti angin ke dalam ruangan istana. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah kantong yang besar dan terbuat dari kain halus. Wajahnya terlihat penuh percaya diri. Ia menghadap raja dan berkata, Baginda, sesuai permintaan, saya telah membawa angin ke dalam kantong ini. Raja bersama para menterinya mendekat untuk melihat. Benarkah itu angin, Abu Nawas? Bagaimana kau menangkapnya? Tanya raja sambil menatap kantong itu dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas menjelaskan dengan santai. Baginda, angin selalu ada di sekitar kita dan saya hanya perlu menahan sebagian darinya di dalam kantong ini. Sekarang, saya izinkan saya untuk menunjukkan kepada Baginda. Dengan gerakan perlahan, Abu Nawas membuka kantong tersebut. Sebuah hembusan udara langsung keluar dari kantong itu, membuat kain gorden di dekat berkibar.
Semua yang ada di ruangan itu merasakan hembusan ringan dari kantong yang terbuka. "Lihatlah, Baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Angin ada di sini. Saya telah membawanya ke dalam istana seperti yang Baginda minta." Raja tertawa terbahak-bahak, tidak hanya karena kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga karena kesederhanaan jawaban yang ternyata begitu logis. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Bahkan permintaan yang tampaknya mustahil sekalipun kau mampu memenuhinya dengan kecerdasan dan juga kreativitas." Abu Nawas membalas dengan rendah hati, "Baginda, terkadang kita hanya perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hal yang terlihat mustahil seringkali menjadi mungkin jika kita menggunakan akal dan sedikit imajinasi." Raja Harun al-Rasyid merasa puas dan kembali mengakui kecerdasan Abu Nawas yang tiada banding. Ia memerintahkan pengawal untuk memberikan hadiah yang berlimpah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas pelajaran berharga dan hiburan yang luar biasa. Sejak hari itu, pelajaran tentang angin menjadi bahan cerita yang terus diulang oleh para penghuni istana. Semua orang dari bangsawan hingga rakyat biasa belajar untuk melihat makna dalam hal-hal sederhana. Abu Nawas tidak hanya menjadi teladan kecerdasan, tetapi juga kebijaksanaan yang membekas di hati siapapun yang mendengar kisahnya. Setelah menerima hadiah dari Raja, Abu Nawas pamit untuk kembali ke rumahnya. Namun, sebelum meninggalkan istana, ia mendekatkan diri kepada Raja dan berbisik, "Baginda, izinkan hamba memberikan pesan terakhir. Ingin menjelaskan tentang angin. Angin adalah ciptaan Allah yang indah dan penuh hikmah. Ia hadir tanpa suara, tetapi kekuatannya dapat meruntuhkan gunung. Begitu pula dengan ilmu dan kebijaksanaan. Jika digunakan dengan benar, ia dapat membawa kebaikan yang tak terhingga." Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan penuh rasa kagum. "Kau benar, Abu Nawas, ilmu dan kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga. Kau telah mengajariku pelajaran yang jauh melampaui permintaanku." Abu Nawas tersenyum penuh hormat, lalu melangkah pergi meninggalkan istana. Langkahnya ringan seakan membawa angin yang baru saja ia tunjukkan kepada raja. Di sepanjang perjalanan pulang, ia merasa puas karena telah sekali lagi memberikan pelajaran yang bukan hanya untuk raja, tetapi juga untuk siapa saja yang mendengar kisah tersebut. Di istana, Raja Harun al-Rasyid terus merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan sejak hari itu ia menjadi lebih bijaksana dalam memimpin dan seringkali memandang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia bahkan memerintahkan agar kisah pelajaran angin Abu Nawas dicatat dalam sejarah istana, agar hikmah yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, di desanya, Abu Nawas kembali menjalani kehidupan sederhana, tetap dikelilingi oleh masyarakat yang mencintainya. Orang-orang terus datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekedar mendengar cerita-cerita bijaknya yang selalu disampaikan dengan humor dan kebijaksanaan. Dan begitulah pelajaran tentang angin menjadi salah satu warisan Abu Nawas yang abadi. Tidak hanya raja, tetapi semua yang mendengar kisah ini belajar untuk menghargai hal-hal yang sederhana dan mencari makna dalam setiap kejadian. Dan mengingat bahwa di balik kelembutan ada kekuatan, dan di balik kesederhanaan ada kebijaksanaan. Abu Nawas tidak hanya mengajarkan cara menyebut angin, tetapi juga cara memahami kehidupan dengan hati yang terbuka. Tamat. Saat Abu Nawas mengajar raja cara menyebut angin. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh humor, dan seringkali memberikan pelajaran berharga melalui cara-cara yang unik. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa penasaran dengan kemampuan Abu Nawas yang sering dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit dengan mudah. Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas sekali lagi, tetapi kali ini dia berniat memberinya tugas yang mustahil untuk diselesaikan.
Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau mengajarkanku sesuatu yang baru hari ini. Ajarkan aku cara menyebut angin." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan itu. Dia tahu bahwa raja sedang mencoba mengujinya dengan tantangan yang terdengar mustahil. Namun dengan ketenangannya yang khas, Abu Nawas menjawab, "Baginda, menyebut angin adalah perkara yang sangat mudah. Namun sebelum saya mengajarkan Baginda, ada syarat yang harus Baginda penuhi terlebih dahulu." Raja mengangkat alis merasa tertarik. "Apa syarat itu, Abu Nawas? Katakanlah, aku akan memenuhinya." Abu Nawas menjawab, "Baginda harus membawa angin ke hadapan saya terlebih dahulu. Jika Baginda mampu membawa angin itu, saya akan langsung mengajarkan cara menyebutnya." Raja terdiam sejenak menyadari keunikan syarat yang diajukan oleh Abu Nawas. "Bagaimana mungkin aku membawa angin? Angin itu tidak terlihat dan tidak bisa ditangkap," ujar raja dengan nada bingung. Abu Nawas tersenyum lebar. "Itulah jawabannya, Baginda. Karena angin tidak bisa dilihat dan ditangkap, maka menyebutnya pun tidak memerlukan cara yang khusus. Kita menyebutnya berdasarkan keberadaannya. Jika angin bertiup kencang, kita menyebutnya badai. Jika angin lembut, kita menyebutnya sepoi-sepoi. Jadi menyebut angin hanyalah soal memberikan nama sesuai dengan sifatnya." Raja terdiam menyadari kebijaksanaan yang tersembunyi dalam jawaban Abu Nawas. Namun, dia merasa belum puas. "Abu Nawas, kau selalu menjawab dengan cerdas, tetapi aku ingin lebih dari itu. Ajarkan aku bagaimana memahami makna terdalam dari angin." Abu Nawas mengangguk lalu meminta raja dan para pengawal untuk mengikuti keluar istana menuju taman kerajaan. Di sana Abu Nawas meminta semua orang untuk berdiri diam dan merasakan angin yang bertiup di sekitar mereka. "Baginda, angin itu adalah pelajaran tentang kehidupan. Ia tidak terlihat tapi dampaknya bisa dirasakan. Ia membawa kesejukan tetapi juga bisa membawa badai. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati seringkali datang dari sesuatu yang tidak terlihat." Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, "Seperti halnya angin, banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lihat tetapi sangat berpengaruh. Rasa kasih sayang, keikhlasan, dan kebijaksanaan adalah seperti angin yang tak terlihat tetapi memberi kehidupan kepada jiwa-jiwa manusia." Raja akhirnya tersenyum, merasa puas dengan pelajaran yang diberikan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku benar-benar kagum dengan caramu menyampaikan hikmah melalui sesuatu yang sederhana seperti angin. Engkau benar-benar seorang guru yang luar biasa." Abu Nawas menunduk hormat. "Baginda, tugas saya hanya membantu Baginda melihat keindahan dalam hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Sesungguhnya pelajaran terbesar ada di sekitar kita, jika kita mau membuka hati dan pikiran." Hari itu Raja Harun al-Rasyid belajar sesuatu yang baru dari Abu Nawas. Ia tidak hanya memahami cara menyebut angin, tetapi juga makna mendalam yang tersembunyi di balik keberadaannya. Raja semakin menghormati Abu Nawas dan menyadari bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang menjawab pertanyaan, tetapi juga tentang memberikan pelajaran yang membawa pencerahan. Setelah pelajaran di taman selesai, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat tersentuh. Namun, sebagai seorang raja yang senang bermain-main dengan teka-teki, ia memutuskan untuk memberikan satu tantangan lagi kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," ujar raja dengan nada penuh rasa ingin tahu, "kau telah mengajariku cara menyebut angin dan memahami maknanya. Namun aku ingin tahu, apakah mungkin kau bisa membawa angin ke dalam istanaku untukku?" Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh raja tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Sebaliknya, ia hanya tersenyum tipis. "Baginda, permintaan itu tidak mustahil, tetapi tentu saja memerlukan waktu dan persiapan. Izinkan saya pergi dan kembali dalam 3 hari dengan angin untuk Baginda." Raja yang penasaran akan apa yang direncanakan Abu Nawas memberikan izin. Selama 3 hari, seluruh penghuni istana menunggu dengan rasa ingin tahu.
membayangkan bagaimana mungkin Abu Nawas membawa sesuatu yang tidak terlihat seperti angin ke dalam ruangan istana. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah kantong yang besar dan terbuat dari kain halus. Wajahnya terlihat penuh percaya diri. Ia menghadap raja dan berkata, "Baginda, sesuai permintaan, saya telah membawa angin ke dalam kantong ini." Raja bersama para menterinya mendekat untuk melihat. "Benarkah itu angin, Abu Nawas? Bagaimana kau menangkapnya?" tanya raja sambil menatap kantong itu dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas menjelaskan dengan santai, "Baginda, angin selalu ada di sekitar kita dan saya hanya perlu menahan sebagian darinya di dalam kantong ini. Sekarang, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Baginda." Dengan gerakan perlahan, Abu Nawas membuka kantong tersebut. Sebuah hembusan udara langsung keluar dari kantong itu, membuat kain gorden di dekat berkibar. Semua yang ada di ruangan itu merasakan hembusan ringan dari kantong yang terbuka. "Lihatlah, Baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Angin ada di sini. Saya telah membawanya ke dalam istana seperti yang Baginda minta." Raja tertawa terbahak-bahak, tidak hanya karena kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga karena kesederhanaan jawaban yang ternyata begitu logis. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Bahkan permintaan yang tampaknya mustahil sekalipun kau mampu memenuhinya dengan kecerdasan dan juga kreativitas." Abu Nawas membalas dengan rendah hati, "Baginda, terkadang kita hanya perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hal yang terlihat mustahil seringkali menjadi mungkin jika kita menggunakan akal dan sedikit imajinasi." Raja Harun al-Rasyid merasa puas dan kembali mengakui kecerdasan Abu Nawas yang tiada banding. Ia memerintahkan pengawal untuk memberikan hadiah yang berlimpah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas pelajaran berharga dan hiburan yang luar biasa. Sejak hari itu, pelajaran tentang angin menjadi bahan cerita yang terus diulang oleh para penghuni istana. Semua orang dari bangsawan hingga rakyat biasa belajar untuk melihat makna dalam hal-hal sederhana. Abu Nawas tidak hanya menjadi teladan kecerdasan, tetapi juga kebijaksanaan yang membekas di hati siapapun yang mendengar kisahnya. Setelah menerima hadiah dari raja, Abu Nawas pamit untuk kembali ke rumahnya. Namun, sebelum meninggalkan istana, ia mendekatkan diri kepada raja dan berbisik, "Baginda, izinkan hamba memberikan pesan terakhir. Ingin menjelaskan tentang angin. Angin adalah ciptaan Allah yang indah dan penuh hikmah. Ia hadir tanpa suara, tetapi kekuatannya dapat meruntuhkan gunung. Begitu pula dengan ilmu dan kebijaksanaan. Jika digunakan dengan benar, ia dapat membawa kebaikan yang tak terhingga." Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan penuh rasa kagum. "Kau benar, Abu Nawas, ilmu dan kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga. Kau telah mengajariku pelajaran yang jauh melampaui permintaanku." Abu Nawas tersenyum penuh hormat, lalu melangkah pergi meninggalkan istana. Langkahnya ringan seakan membawa angin yang baru saja ia tunjukkan kepada raja. Di sepanjang perjalanan pulang, ia merasa puas karena telah sekali lagi memberikan pelajaran yang bukan hanya untuk raja, tetapi juga untuk siapa saja yang mendengar kisah tersebut. Di istana, Raja Harun al-Rasyid terus merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan sejak hari itu ia menjadi lebih bijaksana dalam memimpin dan seringkali memandang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia bahkan memerintahkan agar kisah pelajaran angin Abu Nawas dicatat dalam sejarah istana, agar hikmah yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, di desanya, Abu Nawas kembali menjalani kehidupan sederhana, tetap dikelilingi oleh masyarakat yang mencintainya. Orang-orang terus datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekedar mendengar cerita-cerita bijaknya yang selalu disampaikan dengan humor dan kebijaksanaan. Dan begitulah pelajaran tentang angin menjadi salah satu warisan Abu Nawas yang abadi.
Tidak hanya raja, tetapi semua yang mendengar kisah ini belajar untuk menghargai hal-hal yang sederhana dan mencari makna dalam setiap kejadian. Dan mengingat bahwa di balik kelembutan ada kekuatan, dan di balik kesederhanaan ada kebijaksanaan. Abu Nawas tidak hanya mengajarkan cara menyebut angin, tetapi juga cara memahami kehidupan dengan hati yang terbuka. Tamat. Saat Abu Nawas mengajar raja cara menyebut angin. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas, penuh humor, dan seringkali memberikan pelajaran berharga melalui cara-cara yang unik. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa penasaran dengan kemampuan Abu Nawas yang sering dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit dengan mudah. Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas sekali lagi, tetapi kali ini dia berniat memberinya tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau mengajarkanku sesuatu yang baru hari ini. Ajarkan aku cara menyebut angin." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan itu. Dia tahu bahwa raja sedang mencoba mengujinya dengan tantangan yang terdengar mustahil. Namun dengan ketenangannya yang khas, Abu Nawas menjawab, "Baginda, menyebut angin adalah perkara yang sangat mudah. Namun sebelum saya mengajarkan Baginda, ada syarat yang harus Baginda penuhi terlebih dahulu." Raja mengangkat alis merasa tertarik. "Apa syarat itu, Abu Nawas? Katakanlah, aku akan memenuhinya." Abu Nawas menjawab, "Baginda harus membawa angin ke hadapan saya terlebih dahulu. Jika Baginda mampu membawa angin itu, saya akan langsung mengajarkan cara menyebutnya." Raja terdiam sejenak dari keunikan syarat yang diajukan oleh Abu Nawas. "Bagaimana mungkin aku membawa angin? Angin itu tidak terlihat dan tidak bisa ditangkap," ujar raja dengan nada bingung. Abu Nawas tersenyum lebar. "Itulah jawabannya, Baginda. Karena angin tidak bisa dilihat dan ditangkap, maka menyebutnya pun tidak memerlukan cara yang khusus. Kita menyebutnya berdasarkan keberadaannya. Jika angin bertiup kencang, kita menyebutnya badai. Jika angin lembut, kita menyebutnya sepoi-sepoi. Jadi menyebut angin hanyalah soal memberikan nama sesuai dengan sifatnya." Raja terdiam menyadari kebijaksanaan yang tersembunyi dalam jawaban Abu Nawas. Namun, dia merasa belum puas. "Abu Nawas, kau selalu menjawab dengan cerdas, tetapi aku ingin lebih dari itu. Ajarkan aku bagaimana memahami makna terdalam dari angin." Abu Nawas mengangguk lalu meminta raja dan para pengawal untuk mengikuti keluar istana menuju taman kerajaan. Di sana Abu Nawas meminta semua orang untuk berdiri diam dan merasakan angin yang bertiup di sekitar mereka. "Baginda, angin itu adalah pelajaran tentang kehidupan. Ia tidak terlihat tapi dampaknya bisa dirasakan. Ia membawa kesejukan tetapi juga bisa membawa badai. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati seringkali datang dari sesuatu yang tidak terlihat." Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, "Seperti halnya angin, banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lihat tetapi sangat berpengaruh. Rasa kasih sayang, keikhlasan, dan kebijaksanaan adalah seperti angin yang tak terlihat tetapi memberi kehidupan kepada jiwa-jiwa manusia." Raja akhirnya tersenyum, merasa puas dengan pelajaran yang diberikan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku benar-benar kagum dengan caramu menyampaikan hikmah melalui sesuatu yang sederhana seperti angin. Engkau benar-benar seorang guru yang luar biasa." Abu Nawas menunduk hormat. "Baginda, tugas saya hanya membantu Baginda melihat keindahan dalam hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Sesungguhnya pelajaran terbesar ada di sekitar kita, jika kita mau membuka hati dan pikiran." Hari itu Raja Harun al-Rashid belajar sesuatu yang baru dari Abu Nawas. Ia tidak hanya memahami cara menyebut angin, tetapi juga makna mendalam yang tersembunyi di balik keberadaannya. Raja semakin menghormati Abu Nawas dan menyadari bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang menjawab pertanyaan, tetapi juga tentang memberikan pelajaran yang membawa pencerahan.
Setelah pelajaran di taman selesai, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat tersentuh. Namun, sebagai seorang raja yang senang bermain-main dengan teka-teki, ia memutuskan untuk memberikan satu tantangan lagi kepada Abu Nawas. Abu Nawas, ujar raja dengan nada penuh rasa ingin tahu. Kau telah mengajariku cara menyebut angin dan memahami maknanya. Namun aku ingin tahu, apakah mungkin kau bisa membawa angin ke dalam istanaku untukku? Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh raja tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Sebaliknya, ia hanya tersenyum tipis. Baginda, permintaan itu tidak mustahil, tetapi tentu saja memerlukan waktu dan persiapan. Izinkan saya pergi dan kembali dalam 3 hari dengan angin untuk Baginda. Raja yang penasaran akan apa yang direncanakan Abu Nawas memberikan izin. Selama 3 hari, seluruh penghuni istana menunggu dengan rasa ingin tahu. Membayangkan bagaimana mungkin Abu Nawas membawa sesuatu yang tidak terlihat seperti angin ke dalam ruangan istana. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana membawa sebuah kantong yang besar dan terbuat dari kain halus. Wajahnya terlihat penuh percaya diri. Ia menghadap raja dan berkata, Baginda, sesuai permintaan, saya telah membawa angin ke dalam kantong ini. Raja bersama para menterinya mendekat untuk melihat. Benarkah itu angin, Abu Nawas? Bagaimana kau menangkapnya? Tanya raja sambil menatap kantong itu dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas menjelaskan dengan santai. Baginda, angin selalu ada di sekitar kita dan saya hanya perlu menahan sebagian darinya di dalam kantong ini. Sekarang, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Baginda. Dengan gerakan perlahan, Abu Nawas membuka kantong tersebut. Sebuah hembusan udara langsung keluar dari kantong itu, membuat kain gorden di dekat berkibar. Semua yang ada di ruangan itu merasakan hembusan ringan dari kantong yang terbuka. Lihatlah, Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Angin ada di sini. Saya telah membawanya ke dalam istana seperti yang Baginda minta. Raja tertawa terbahak-bahak, tidak hanya karena kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga karena kesederhanaan jawaban yang ternyata begitu logis. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Bahkan permintaan yang tampaknya mustahil sekalipun kau mampu memenuhinya dengan kecerdasan dan juga kreativitas. Abu Nawas membalas dengan rendah hati. Baginda, terkadang kita hanya perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hal yang terlihat mustahil seringkali menjadi mungkin jika kita menggunakan akal dan sedikit imajinasi. Raja Harun al-Rasyid merasa puas dan kembali mengakui kecerdasan Abu Nawas yang tiada banding. Ia memerintahkan pengawal untuk memberikan hadiah yang berlimpah kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas pelajaran berharga dan hiburan yang luar biasa. Sejak hari itu, pelajaran tentang angin menjadi bahan cerita yang terus diulang oleh para penghuni istana. Semua orang dari bangsawan hingga rakyat biasa belajar untuk melihat makna dalam hal-hal sederhana. Abu Nawas tidak hanya menjadi teladan kecerdasan, tetapi juga kebijaksanaan yang membekas di hati siapapun yang mendengar kisahnya. Setelah menerima hadiah dari raja, Abu Nawas pamit untuk kembali ke rumahnya. Namun, sebelum meninggalkan istana, ia mendekatkan diri kepada raja dan berbisik, Baginda, izinkan hamba memberikan pesan terakhir. Ingin menjelaskan tentang angin. Angin adalah ciptaan Allah yang indah dan penuh hikmah. Ia hadir tanpa suara, tetapi kekuatannya dapat meruntuhkan gunung. Begitu pula dengan ilmu dan kebijaksanaan. Jika digunakan dengan benar, ia dapat membawa kebaikan yang tak terhingga. Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan penuh rasa kagum. Kau benar, Abu Nawas, ilmu dan kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga. Kau telah mengajariku pelajaran yang jauh melampaui permintaanku. Abu Nawas tersenyum penuh hormat, lalu melangkah pergi meninggalkan istana. Langkahnya ringan seakan membawa angin yang baru saja ia tunjukkan kepada raja.
Di sepanjang perjalanan pulang, ia merasa puas karena telah sekali lagi memberikan pelajaran yang bukan hanya untuk raja, tetapi juga untuk siapa saja yang mendengar kisah tersebut. Di istana, Raja Harun al-Rasyid terus merenungkan kata-kata Abu Nawas, dan sejak hari itu ia menjadi lebih bijaksana dalam memimpin dan seringkali memandang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia bahkan memerintahkan agar kisah pelajaran angin Abu Nawas dicatat dalam sejarah istana, agar hikmah yang terkandung di dalamnya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, di desanya, Abu Nawas kembali menjalani kehidupan sederhana, tetap dikelilingi oleh masyarakat yang mencintainya. Orang-orang terus datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekedar mendengar cerita-cerita bijaknya yang selalu disampaikan dengan humor dan kebijaksanaan. Dan begitulah pelajaran tentang angin menjadi salah satu warisan Abu Nawas yang abadi. Tidak hanya raja, tetapi semua yang mendengar kisah ini belajar untuk menghargai hal-hal yang sederhana dan mencari makna dalam setiap kejadian. Dan mengingat bahwa di balik kelembutan ada kekuatan, dan di balik kesederhanaan ada kebijaksanaan. Abu Nawas tidak hanya mengajarkan cara menyebut angin, tetapi juga cara memahami kehidupan dengan hati yang terbuka. Tamat.